Poluan Anya tiba di rumah tua itu. Bau apek dan debu menyambutnya. Jenazah seorang pria paruh baya tergeletak di lantai ruang tengah, seolah tenang dalam tidurnya yang abadi. Lampu remang-remang menyorot kerutan di wajahnya, memberi kesan suram pada suasana. Pikiran Anya mulai menelaah setiap sudut. Mata Anya menyusuri ruangan. Sebuah kaleng minuman kosong tergeletak tak wajar di dekat jenazah. Jendela samping yang sedikit terbuka seolah mengundang angin malam. Petugas lain tampak terburu-buru, ingin segera menutup kasus ini sebagai kematian biasa. Anya merasakan geliat aneh di benaknya. Rekannya, Bribtu Hadi, menepuk bahunya. Kasus rutin, Nona, bunuh diri sepertinya. Suara Hadi terdengar santai, tanpa beban. Anya hanya mengangguk tipis, tatapannya masih terpaku pada sebuah retakan kecil di dinding. Kejanggalan-kejanggalan kecil itu berbisik di pikirannya. Di markas, laporan awal disampaikan. Komandan mendesak agar kasus segera ditutup, menghemat waktu dan sumber daya. Jangan buang-buang waktu untuk kematian yang jelas, desisnya. Anya merasakan dadanya sesak oleh frustrasi, namun dorongan untuk mencari kebenaran tak padam. Diam-diam, Anya kembali meninjau berkas korban. Ia menelusuri latar belakang pria itu, mencari celah apapun yang terlewat. Data-data yang kering dan formal itu terasa hidup di matanya, seolah menyimpan rahasia. Rasa penasarannya terus tumbuh, mengalahkan rasa lelah. Anya mengunjungi tetangga korban. Mereka bercerita singkat, ada yang menyebut korban punya kebiasaan aneh akhir-akhir ini. Dia tak pernah meninggalkan pintu terbuka, ujar seorang wanita tua. Informasi kecil itu, meski tak berarti bagi orang lain, justru memicu alarm Anya. Anya kembali ke TKP di malam hari. Suasana lebih sunyi, mencekam. Ia menemukan sehelai kain kecil tersangkut di pagar belakang yang hampir tak terlihat. Kain itu bukan milik korban. Sebuah petunjuk samar yang lolos dari pandangan semua orang kini ada dalam genggamannya. Anya mencoba menyampaikan temuannya kepada komandan. Tatapan tajam dilayangkan padanya. "Cukup, Anya, jangan mencari masalah yang tidak ada." Komandan menolak. Anya merasakan dinding institusi yang kaku dan patriarkal membelenggunya. Emosinya bergejolak, tertahan dalam diam. Malam larut, Anya duduk di mejanya. Cahaya monitor menyinari wajahnya yang lelah. Pikiran kalut, namun dorongan moral untuk menyingkap misteri kematian pria tua itu semakin membara. Ia merasa bertanggung jawab, seolah arwah korban memanggil keadilan. Di tengah tumpukan berkas, Anya menemukan nama korban tersangkut pada sebuah kasus lama yang janggal, kasus hilangnya seorang pekerja proyek yang terkesan dihilangkan. Nama seorang pejabat tinggi muncul dalam catatan investigasi yang tersembunyi. Kasus ini bukan lagi kematian biasa. Anya melacak nama pejabat tinggi itu. Pintu-pintu informasi seolah tertutup rapat. Setiap kali ia mencoba menggali lebih dalam, ada tembok tak kasat mata yang menghalanginya. Birokrasi yang lambat berubah menjadi tembok kokoh yang tak bisa ditembus. Saat mencari berkas lama, Anya terkejut. Folder kasus hilangnya pekerja proyek itu raib dari lemari arsip. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan kebetulan. Seseorang telah membersihkan jejak, dan kini Anya tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Seorang rekan senior yang selalu bersikap ramah tiba-tiba memanggil Anya. Dengan suara pelan, ia memperingatkan untuk berhati-hati. Beberapa hal lebih baik tidak diusik Anya, bisiknya, matanya penuh kekhawatiran. Anya merasakan bahaya merayap mendekat. Anya mulai merasakan pengawasan, langkah kaki di belakangnya, bayangan di pojok ruangan. Setiap telepon terasa seperti ancaman. Ketakutan mulai merasuki, membuatnya gelisah. Ia merasa tidak aman, bahkan di dalam markas polisi sendiri. Seorang pria tak dikenal mendekatinya di jalan sepi. Kata-kata ancaman terselubung dilontarkan dengan senyum dingin.
Hati-hati dalam melangkah, Nona. Tubuh Anya menegang, namun ia berusaha tetap tenang. Ancaman itu nyata dan membuatnya marah. Lewat jalur tak resmi, Anya berhasil mendapatkan salinan laporan keuangan yang bocor. Di sana, ia menemukan pola transaksi mencurigakan antara pejabat tinggi dan perusahaan konstruksi terkait proyek-proyek fiktif. Bukti korupsi berskala besar terkuak di hadapannya. Konflik batinnya memuncak. Rekan-rekan yang dulu ia percayai kini tampak mencurigakan. Setiap wajah di markas memunculkan pertanyaan, siapa yang terlibat? Siapa yang bisa ia percaya? Rasa kesendirian yang mendalam merayapinya. Sumber informasinya yang paling berharga, seorang jurnalis investigasi, tiba-tiba tak bisa dihubungi. Ponselnya tidak aktif. Kecurigaan Anya berubah menjadi keyakinan. Ia telah disingkirkan. Rasa marah bercampur panik melingkupi dirinya. Anya berdiri di depan cermin. Matanya memancarkan kemarahan dan tekad. Rasa takut masih ada, namun dibayangi oleh keinginan kuat untuk membongkar kebusukan ini. Ia telah kehilangan terlalu banyak untuk mundur sekarang. Perjuangan harus berlanjut. Ia menyadari bahwa Bribtu Hadi yang selalu di sampingnya dan ia anggap netral seringkali tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Sebuah tatapan samar dari Hadi pada berkas yang ia sembunyikan memicu kecurigaan baru. Anya merasa dikhianati dan sendirian dalam pusaran konspirasi. Anya menyusun setiap potongan bukti yang ia miliki, laporan keuangan, foto-foto TKP, catatan informan. Ia tahu ini berisiko, namun tekadnya sudah bulat. Ini adalah satu-satunya cara untuk membongkar jaringan busuk yang merusak institusi. Ia menghadapi komandan dengan bukti-bukti itu. Wajah komandan berubah merah padam. Tuduhan balik dilontarkan kepada Anya. Ia dianggap tidak profesional, bahkan gila. Anya berdiri tegak, meski badai kemarahan dan ancaman mengguncangnya. Desas-desus buruk tentang Anya mulai menyebar di markas. Ia dituduh ambisius, mencari sensasi, bahkan tidak stabil secara mental. Reputasinya dirusak perlahan, seolah-olah ia adalah ancaman bagi kedamaian institusi. Ia merasakan pandangan sinis dari rekan-rekannya. Ancaman tidak langsung juga menghampiri keluarganya. Ibunya menerima telepon aneh. Adiknya merasa diikuti. Anya merasakan beban berat di dadanya. Ia telah menarik orang-orang terkasihnya ke dalam bahaya, mengorbankan ketenangan mereka demi kebenaran. Tanpa pilihan lain, Anya nekat membawa bukti-bukti itu ke media massa alternatif. Sebuah pertemuan rahasia di sebuah kafe terpencil. Ia menyerahkan semua yang ia punya, berharap ada yang berani mengungkap kebenaran ini kepada publik. Berita itu pecah, menyebar melalui media online dan sosial. Skandal korupsi besar-besaran melibatkan pejabat tinggi dan proyek fiktif mulai terkuak. Masyarakat mulai riuh menuntut keadilan. Sebuah gelombang kecil kehebohan telah tercipta. Petinggi yang terlibat akhirnya terpojok oleh tekanan publik. Mereka ditangkap, namun bukan karena investigasi internal kepolisian. Tekanan dari luar yang memaksa mereka menyerah. Kemenangan ini terasa asing, tidak seperti yang Anya bayangkan. Beberapa minggu kemudian, surat pemberhentian Anya tiba. Ia diskors tanpa batas waktu. Karirnya di kepolisian berakhir tragis. Ia telah mengorbankan segalanya, posisinya, mimpinya, demi mengungkap kebenaran yang tak populer. Anya duduk di balkon rumahnya, menatap langit senja. Rasa kosong melingkupi hatinya setelah pertarungan panjang itu. Ia telah menang, namun kehilangan begitu banyak. Kemenangan ini terasa pahit, sebuah kesunyian yang mencekam. Tidak ada pengakuan publik atas pengorbanannya. Namanya perlahan dilupakan. Sistem hanya sedikit bergeser. Para pemain baru muncul. Anya ditinggalkan dalam keheningan, memegang kebenaran sendirian, namun dengan keyakinan bahwa ia telah melakukan hal yang benar.